Halo guys, ketemu lagi bersama gua Andrew di channel Brazil Time pastinya. Hari ini gua akan menjawab pertanyaan dari seorang subscriber bernama Bro Said Rashid 6083. Nah, pertanyaan beliau ada dua dan kedua-duanya saling terkait satu dengan yang lain. Nampaknya Bro Said ini punya koleksi lumayan banyak dengan jam otomatis nih. Karena pertanyaan begini, perlu nggak kita punya watchfinder kalau jam otomatis kita ada banyak gitu ya? Ini sebenarnya pertanyaan yang cukup sering ditanyain dan gue juga pernah nonton dua video yang membahas soal ini. Oke, gue akan bahas dulu sedikit tentang jam otomatis ya. Mungkin ada beberapa yang nonton belum pada tahu ya. Jadi cara kerjanya itu melalui banyak gear dan bekerja secara sinergi dan ditenagai oleh mainspring yang tergulung di dalam sebuah barrel. Nah, si mainspring ini dikencangkan oleh pemiliknya, oleh kita. Bisa dengan cara dipakai atau cara di winding. Bisa juga dikencangkan oleh watchfinder. Jadi dia gunanya watchfinder ini adalah untuk memastikan kalau jamnya tetap hidup. Jadi kalau kita mau pakai, kita nggak usah repot setting-setting kalau misalnya jamnya ternyata mati gitu. Jadi begitulah fungsi watchfinder. Nah, seperti kinerja mesin apapun, jam mekanik itu kalau bekerja terus-menerus itu lama-kelamaan perlu dikalibrasi ulang atau diservis ya. Jadi kalau ditaruh di watchfinder secara terus-menerus itu atau dipakai secara terus-menerus, itu si rentang jarak untuk dia diservis itu akan menjadi pendek. Karena dia nggak ada istirahatnya guys. Jadi ya misalkan 5 tahun harus diservis dalam jangka waktu 5 tahun. Tapi beda halnya kalau jam itu sesekali istirahat, sesekali dia ada waktu matinya gitu. Makanya rentangnya akan 5 tahun itu waktu aktifnya. Kalau dia mati berarti tidak termasuk dalam 5 tahun ini gitu. Nah, berarti kalau jam otomatis kita ada banyak, terus kita taruh di watchfinder dan dijalankan si watchfindernya, berarti misalnya contoh ada 10 jam otomatis punya gua misalkan, dinyalain terus 10-10-nya dalam keadaan hidup terus, dia berarti jarak servisnya semua akan menjadi pendek dibandingkan sebagian jamnya suruh mati atau suruh istirahat. Jadi kalau gua mau nggak gitu punya jam 10 otomatis disuruh jalan terus-terusan, sedangkan gue nggak bisa pakai 10-10-nya. Gue nggak akan mungkin, kan tangan cuma satu gitu. Jadi gue sih nggak pernah menyalakan semua jam otomatis gue gitu, karena nggak ada gunanya gitu. Kenapa harus semuanya nyala gitu kan? Kita juga pakai kan cuma satu dalam satu waktu. Nah, jadi gue biasanya kebanyakan mayoritas jam-jam tangan gue ditaruh di dalam kotak. Ya bagusnya sih dalam kotak yang transparan kan, supaya kita bisa lihat gitu kan, kita seneng lihat-lihat. Tapi nggak dinyalain guys. Terus yang dinyalain berapa biji? Kalau gue cuma 2 atau 3 jam aja. Ya, gue pakai aja dulu 2-3 jam itu secara bergantian. Nanti kalau udah bosan, ya gue tukar, satu tukar. Nah, keluarin yang lain suruh nyala, yang masuk ke kotak nanti kan mati, 2 hari juga mati, ya udah gitu gantian. Jadi ada istirahatnya. Jadi si jam-jam gua itu rentang servisnya akan jadi lebih panjang. Bro Said kemarin bertanya, apakah aman kalau jam otomatis dimatiin terus-menerus disimpan dalam jangka waktu yang lama gitu? Tergantung bro. Jadi apakah kita menyimpannya itu dengan baik atau tidak. Jadi walaupun kita menyimpan jam tangan, kita juga harus memperhatikan kondisi jam tangan itu. Ya seperti contoh nih, kalau kita teledor ya, gue pernah sih kelupaan. Itu crownnya dalam posisi terbuka. Contoh ya. Nah berarti angin bisa keluar masuk ke sana guys. Dan apalagi kalau lembab, itu si uap air juga bisa masuk ke sana. Jadi kalaupun jamnya disimpan tapi crownnya terbuka, nggak ketutup dengan benar gitu ya, ya itu akan lebih cepat
ada timbul aging nantinya. Kemudian bisa ada karat di dalam movementnya. Ya bisa jadi terganggu kinerja movementnya nanti. Jadi kita pastikan crownnya harus tertutup dengan benar. Yang kedua, nggak boleh dalam keadaan kotor si jam itu kita simpen. Kalau kotor, terus kita taruh dalam kotak, kita tutup kotaknya misalnya. Nah, bisa kebayang itu udara di dalam kotak itu kan tidak ada sirkulasi dan udaranya menjadi kotor, menjadi lembab. Nah, ini yang menyebabkan si jam itu jadi cepat aging gitu, si dialnya gitu. Kalau udah lama, apalagi udah lama ya, nah itu tidak terperhatikan. Makanya sebelum gua tuker si jamnya, kan gua tadi nggak dinyalain semua nih, sebagian besar ditaruh dalam kotak. Nah, sebagian kecil di luar kotak yang lagi gua pakai. Waktu gua tuker dengan jam yang di dalam kotak, itu si jam yang nyala ini, yang masih nyala, ini gua bersihin dulu. Kalau perlu gua cuci dulu, baru masuk dalam kotak. Kemudian tukar dengan yang baru yang di dalam kotak. Jadi makanya akan aman, mau ditaruh puluhan tahun juga kalau bersih keadaannya ya, sering kita tengok, kemudian diangin-angin. Oke, jangan sampai lembab guys si jam itu, dan harus keadaannya bersih, maka akan aman. Oke, kita kembali tadi ke Watchwinder ya. Jadi perlu apa enggak Watchwinder? Kalau gue secara pribadi tidak perlu. Ngapain membuat si rentang servis tiap jam otomatis gue jadi lebih pendek tapi gue nggak pakai jamnya. Gitu pertama ya. Kedua, kalau ada Watchwinder, koneksi gue bersama jam-jam gue jadi sedikit terganggu. Jadi si Watchwinder itu memberikan jarak gue dengan jam-jam gue. Kenapa harus pakai Watchwinder? Orang jam bisa di winding oleh kita. Ya kan, jam bisa dipakai, bisa dinikmati, di winding setiap hari. Ya paling nggak kalau lagi sibuk 2 hari sekali lah. Nah sekarang aktivitas begini jadi nggak perlu lagi kan, malah digantikan oleh Watchwinder. Nah pertanyaannya, gue suka jam atau enggak? Kalau gue nggak suka jam, gue taruh aja di Watchwinder. Kalau gue suka jam, gue pasti akan menyediakan waktu untuk berinteraksi dengan koleksi-koleksi jam gue. Itu jawabannya. Nah, tapi gue punya jawaban kedua guys. Jadi, suatu hari mungkin gue akan membeli Watchwinder. Untuk apa? Ya, kita berhayal sedikit. Suatu hari, kapan gue kalau jadi orang sukses, gue jadi orang kaya, gue pasti punya rumah bagus. Gue pasti punya koleksi-koleksi jam yang mahal, betul kan? Nah, kalau Watchwinder itu gue bisa beli guys. Kalau gue keadaannya seperti itu. Ya, jadi gue akan tata di satu spot rumah gue tuh ada pernak-pernik interior bersama Watchwinder ada di sana. Kemudian gue taruh jam yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Kemudian gunanya adalah apa? Sebagai display guys. Jadi ini urusannya estetika doang. Jadi kalau nanti suatu hari ada teman-teman gue mau datang ke rumah gue atau saudara gue siapapun, gue nyalain tuh Watchwinder. Jadi kan begitu orang lihat kan ngelihat, wah keren tuh, ada yang goyang-goyang gitu apa, nanti bisa jadi bahan cerita gitu ya, karena dia goyang-goyang, dia punya estetika, jadi menjadi eye catching kan, begitu orang lihat juga pasti dia lihat lagi, oh apa tuh. Nah, dan ketika teman-teman gue pulang atau saudara gue udah pulang dari rumah, gue matikan lagi Watchwindernya. Jadi fungsinya sebagai display estetika. Oke, jadi begitu aja jawaban gua kepada Bro Said ya. Semoga menjawab dengan jelas. Bagi kalian juga yang lain yang mau bertanya tentang apapun tentang horologi, silahkan tulis komentar di bawah. Dan bagaimana pendapat Anda mengenai Watchwinder? Tolong tulis di komentar. Silahkan like dan subscribe bagi kalian yang belum. Sampai ketemu lagi dalam konten berikutnya. Bye.